Hai teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Putri dan juga Pak Busyiri. Di kesempatan kali ini, Bu Putri dan juga Pak Busyiri akan menyampaikan sosialisasi mengenai anti-bullying. Baik teman-teman, yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Sebelum kita memulai sosialisasi tentang anti-bullying ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, tentunya dengan harapan semoga apa yang nanti Bapak sampaikan dan Bu Kiki sampaikan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Amin. Baik, teman-teman, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman masih semangat ya Pak ya. Semangat, harus semangat. Karena kita umat Islam diajarkan untuk selalu semangat dan selalu kuat dan giat dalam belajarnya. Baik Pak, langsung saja kita sampaikan materi hari ini. Sepertinya teman-teman udah gak sabar nih melihat materi kita. Ya, harus kita sampaikan. Tapi sebelum itu Bapak ingatkan teman-teman, dengarkan baik-baik dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bu Putri, bisa dilanjutkan? Oke. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat situasi seperti pada gambar, di mana ada teman yang sering disalahkan, terus ada teman yang juga dijauhi oleh teman lainnya? Atau mungkin teman-teman sering melihat ketika ada temannya yang diolok, atau mungkin ada yang diejek, atau mungkin dijauhi. Ditambah lagi nih Pak Busyiri, kita masuk di dunia teknologi, di mana sudah menggunakan banyak sosial media. Sering sekali ada mendengar mungkin atau membaca komentar-komentar jahat yang mengatai orang lain. Atau mungkin mengejek temannya melalui sosial media, atau mungkin ngata-ngatain temannya di sosial media. Yang mana itu semua teman-teman adalah termasuk salah satu perilaku bullying yang tentunya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebenarnya apa sih bullying itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, apa sih bullying itu? Mungkin teman-teman ada yang menerka dan menebak bullying itu ini, bullying itu ini. Akan tetapi bullying itu adalah sebuah tindakan yang mencelakai atau membahayakan orang lain, baik secara fisik seperti memukul atau mendorong. Adapun bullying secara verbal yaitu adalah seperti mengejek atau secara sosial memusuhi orang lain, teman atau mungkin siapapun yang menjadi target korban dari bullying tersebut. Yang mana bullying itu dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa diri mereka lebih kuat. Nah, teman-teman, di sini perlu digarisbawahi ya bahwa perilaku bullying itu dilakukan secara sengaja oleh seseorang. Nah, kalau kita bicara bullying, sebagaimana yang telah disebutkan dan disampaikan oleh Bu Putri dan Bapak, yang mana bullying adalah salah satu tindakan atau perbuatan yang tentu tidak baik. Bahkan bisa kita katakan bullying adalah salah satu sifat yang tercela, yang mana di dalam Al-Quran, kitab suci kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dan agar membuat kita sadar bahwasanya kita sesama Muslim khususnya adalah bersaudara. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang mana mereka berselisih. Mungkin berbeda pendapat atau mungkin hanya cuma berbeda dalam hal yang sepele. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada 6 kategori dari bullying, yaitu bullying yang dilakukan kontak fisik secara langsung. Yang kedua adalah kontak verbal langsung. Yang ketiga adalah perilaku nonverbal secara langsung. Yang keempat adalah bullying yang dilakukan dengan perilaku nonverbal tidak langsung. Yang kelima ada cyberbullying. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Nah, Pak Busyiri, di sini ada beberapa perilaku yang sering sekali kita temui di lingkungan rumah, sekolah maupun di tempat-tempat umum. Seperti apa, Bu? Seperti contohnya memusuhi, bertengkar dengan teman, terus berkata yang negatif pada teman seperti berkata kurus, gendut, dengan memanggil sapa. Nah, teman-teman, bully sendiri memiliki banyak perannya. Yang pertama ada yang namanya bully. Bully sendiri adalah sebutan untuk orang-orang atau anak-anak yang melakukan bullying. Jadi yang suka ngolok, suka ngejek itu termasuk daripada bully, Bu ya? Betul, Pak. Yang kedua ada yang namanya asisten bully atau pengikutnya. Jadi itu mungkin termasuk teman-temannya. Betul. Yang ketika ada teman yang diolok, diejek, dia bukan membantu, bukan menolong, tapi mungkin malah ikutan ngejek dan ngolok temannya. Betul. Yang ketiga sendiri ada reinforcer atau yang biasa disebut dengan penonton. Jadi mungkin penonton yang dimaksud oleh ibu adalah teman-temannya yang ketika menyaksikan temannya dibully, teman-temannya yang diejek, teman-temannya yang diolok-olok, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia seperti menikmati temannya diolok-olok dan Betul. diejek. Yang keempat ada yang namanya defender atau pembela korban. Nah, pembela korban sendiri biasanya mereka yang kadang juga menjadi bullying atau korban dari bullying sendiri. Yang kelima adalah outsider, adalah orang yang tidak peduli terhadap adanya situasi bullying di Jadi sekitarnya. dia tidak mau tahu, Bu ya. Betul. Dia mungkin masa bodoh, mau temannya diejek, mau temannya diolok, dia buang muka atau memang tidak peduli sama sekali. Tidak ada tindakan apa-apa. Betul. Nah, kelima dari peran-peran bullying ini sendiri sangat mempengaruhi kondisi dari korban, kondisi psikologis maupun kondisi fisiknya. Teman-teman tahu nggak sih kenapa bullying itu tidak keren? Karena bullying ini bisa menyebabkan stres pada korban. Selain itu, bullying bisa menurunkan prestasi dan semangat belajar. Bahkan pada para korban takut untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, bullying itu bisa menyebabkan sakit secara fisik maupun psikologis loh. Dan yang lebih parahnya lagi, bullying ini bisa mengakibatkan cedera pada tubuh dan bisa mengakibatkan si korban untuk berpikir bunuh diri. Banyak sekali Pak Busyiri yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban bullying. Yang pertama, kita bisa berbicara pada guru ataupun orang tua. Yang kedua, kita kuatkan pikiran kita dan tetap untuk berpikir positif. Yang ketiga, kita bisa menghindari teman-teman yang bersikap negatif. Yang keempat, kita bisa berteman dengan orang-orang yang membuat kita selalu bahagia, Pak Busyiri. Jadi kita harus selalu bahagia ya, Bu ya. Ya dong. Harus selalu berpikir positif dan tetap kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Dan terutama ketika kita dibully, diejek dan diperolok oleh teman-teman kita. Betul, Pak. Dan jangan lupa lapor ya, Pak ya, Iya. kalau misalnya kita menjadi korban bullying. Siap, Bu? Bu Putri? Bu Putri tahu tidak? Kira-kira ketika kita melihat tindakan bullying ini di sekitar kita, di sekolah atau mungkin di lingkungan manapun, apa yang harus kita lakukan? Wah, bagus banget pertanyaan Pak Busyiri ini. Jadi banyak juga Pak yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya sama, kita harus melapor pada orang tua maupun guru. Yang kedua, kita jadilah orang yang baik, khususnya buat teman-teman kita yang mengalami korban bullying. Yang ketiga Pak Busyiri, jangan ikut melakukan bullying. Jadi ketika ada teman yang mengolok ataupun memain musuh-musuhan, jangan mengikuti. Dan yang keempat, berbicaralah untuk membela si korban. Jadi kita harus melapor ke guru atau orang tua dan harus selalu menjadi orang yang baik dan jangan ikut-ikutan dan tetap selalu menjadi teman yang baik dan selalu berbicara yang baik kepada para korban bully. Betul banget Pak Busyiri. Nah Pak Busyiri, tadi kan Pak Busyiri sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga mengatur tentang perilaku bullying. Nah kalau misalnya hadisnya sendiri apakah ada Pak? Oh jelas ada, sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis, sebagaimana
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud Bu Putri. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Jabir bin Sulaim. Nabi berkata, "Wahai Jabir bin Sulaim, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui yang ada pada dirimu, maka janganlah sekali-kali engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui yang ada pada dirinya." Maksudnya apa, Bu Putri? Yaitu adalah ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita diolok-olok oleh teman kita misalnya, atau mungkin oleh siapapun yang ada di lingkungan kita, maka Nabi mengajarkan jangan kita balas dengan ejekan, jangan kita balas juga dengan olokan. Lalu bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Jabir bin Sulaim, yaitu adalah akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Biarkan orang lain menghina kita, biarkan orang lain mengejek kita, tapi kita balas dengan senyuman. Karena sifat baik biarkan dia yang mendapatkan pahalanya, dan sikap yang buruk biarkan dia yang menanggung dosanya. Wow, Masya Allah ya Pak Busyiri ya. Bu Putri. Nah Bu Putri, tadi kan sudah dijelaskan di Al-Quran ada tentang firman Allah yang menyinggung bully. Begitu juga dengan nasihat Nabi tentang bully. Lalu menurut Bu Putri, bagaimana lagi seharusnya yang kita lakukan ketika kita menjadi korban bully, atau mungkin kita melihat ada teman yang dibully, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, bagus banget nih Pak Busyiri. Jadi Bu Putri punya beberapa tips agar kita selalu kuat apabila ada di dalam situasi bullying. Yang pertama, jadilah orang yang berpengaruh positif dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yaitu orang yang soleh dan soleha. Yang ketiga, perbanyaklah membaca buku, karena buku adalah dapat membuka wawasan kita dan membuka pintu dunia, jendela dunia. Kita semakin kuat, semakin pintar, dan semakin bertambah wawasan. Benar banget. Selanjutnya, temukan hobi atau kesenangan anak-anak. Jadi kalau misalnya ada yang punya hobi sepak bola, mainlah sepak bola, ya kan Pak Busyiri? Ada yang suka main bulu tangkis, tetap main bulu tangkisnya. Dan hobi-hobi lainnya. Yang selanjutnya, cetaklah prestasi akademik maupun non-akademik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, fokus pada cita-cita teman-teman. Tetap semangat, jadilah hamba Allah yang bertakwa, selalu berusaha menjadi orang yang baik, dan jauhi dengan yang namanya bullying. Suka mengolok, suka mengejek, dan menghina kepada temannya. Kalian semua kuat, kalian semua hebat, dan kalian semua berharga. Jangan lupa bahagia. Dari Bu Putri dan Pak Busyiri mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sosialisasi selanjutnya. Dadah.